Kasus Nadiem Makarim sendiri, ini juga banyak yang menuai keanehan. Pertanyaan yang paling mendasar justru belum terjawab. Sebenarnya, dalam kasus ini, korupsinya di mana? Kita lihat deh beberapa fakta yang udah dirangkum. Misalnya, tuduhan kalau pembelian Chromebook kemahalan, dan karena itu negara dirugikan sampai 1,5 triliun. Nah, dalam kesaksian di sidang terungkap kalau audit BPKP tahun 2020 sampai 2022 ternyata nggak nemuin adanya markup. Mantan kepala LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang jadi saksi juga bilang harga pembelian Chromebook justru di bawah harga pasar. Vendor-vendor yang diperiksa juga nyampein hal yang sama. Di sidang juga terungkap kalau proses pengadaan ternyata dikelola sama LKPP, bukan sama Mendikbudristek. Selain LKPP, proses pengadaan udah melibatkan BPKP, KPPU, dan bahkan ada pendampingan dari Jamdatun atau dari pihak kejaksaan. Terus ada tuduhan juga kalau CDM atau Chromebook Device Management yang dipakai pada program ini nggak ada manfaatnya. Akibatnya, kata tuntutan, ini dianggap bikin negara jadi rugi 621,3 miliar. Di sidang, saksi-saksi yang dihadirkan justru ngejelasin sebaliknya. CDM ini sangat bermanfaat karena bikin laptop di sekolah jadi bisa dikontrol. Mereka atau pengguna laptop itu hanya fokus ke proses belajar mengajar. CDM juga bisa memblokir misalnya situs judi online, situs game, bahkan situs konten pornografi. Terus, diungkit juga soal adanya aliran dana ke kantong Nadiem Makarim sebesar 809 miliar. Gede banget. Tapi apakah ini sesuai dengan fakta? Di persidangan ternyata terungkap kalau transaksi 809 miliar ini ternyata transaksi internal di Gojek sendiri sebelum perusahaan itu masuk bursa saham di tahun 2021. Ada bukti transfer antar perusahaan Gojek yaitu PT Akap sama PT Gojek Indonesia. Ini tercatat di laporan pajak perusahaan dan ini nggak masuk ke laporan pajak pribadinya Nadiem. Artinya apa? Ini bukan aliran dana ke individu. Ini soal transaksi biasa dalam proses perusahaan. Terkait soal tudingan ini, kemudian adalah soal adanya konflik kepentingan antara Nadiem, Google, Gojek, dan Kemendikbudristek. Faktanya, investasi Google di Gojek sebagian besar terjadi tahun 2018, jauh sebelum Nadiem jadi menteri. Pihak Google yang bersaksi di persidangan juga menegaskan nggak ada kaitan antara investasi mereka di Gojek sama pengadaan Chromebook. Dan Nadiem sendiri udah mundur dari Gojek sebelum menjabat sebagai menteri.